Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk hari ini siapa aja yang tidak bisa hadir? Eka kemana Eka? Katanya harus jatuh, Pak. Katanya bisa toh. Iya. Ini kan hari ini yang kebagian jadwal luring kan 15 orang. Nah, kalau misalkan Bapak hitung ini ada 12 orang. Nah, ini Eka tadi jatuh sakit. Iya. Ini yang 2 orang yang mana? Ada yang tahu? Nggak ikut Pak. Kenapa? Katanya kan sakit gitu. Oh, jadi karena Eka sakit. Segeng lah gitu, Pak. Masa geng? Jadi ke bawah-bawah gitu ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu lah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian tak mampu memahami dan mampu mengerti apa yang dipelajari hari ini. Siapa yang memimpin doa? Saya. Rahmat. Coba. Oke, silakan Rahmat. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran atau sebelum kita masuk ke materi inti di kegiatan hari ini, ada yang masih ingat tentang konsep panel timeline pada Adobe Flash? Siapa? Ya, silakan Wina ya. Silakan Wina. Nah, panelan timeline itu merupakan area untuk pengaturan frame untuk menganimasi objek. Pengaturan area untuk mengatur frame, penganimasi objek. Oke, bagus. Siapa lagi yang menambahkan? Pak, Oke, Zahra siapa? izin menambahkan, Pak. Hah? Frame pada timeline merupakan satuan terkecil dalam video yang mewakili satu gambar. Frame satuan terkecil Yang dalam video yang mewakili yang satu gambar. mewakili satu gambar. Oke, itu karena kemarin kita sudah belajar juga teknik frame by frame ya. Nah, itu. Oke, terima kasih Wina dan Zahra. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, Bapak rasa ini udah cukup mewakili ya, bahwa kalian masih memahami materi sebelumnya, gitu. Karena ini penting untuk materi kali ini, ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Nah, motivasi ini kita ambil motivasi dari seorang sosok bayi, dari sesosok bayi. Nah, kalian tahu kan bayi? Ketika tahu bayi ya. Nah, kalau bayi itu mau belajar berdiri, kira-kira langsung berdiri tidak? Tidak. Apa dulu yang dilakukan oleh bayi? Merangkak. Ada yang merangkak dulu, ada yang jongkok dulu, kemudian langsung berdiri. Nah, kalaupun sudah belajar berdiri, apakah akan langsung bisa? Enggak. Pasti jatuh. Ngalamin yang namanya Jatuh. Nah, tapi ini bayi, kalau bahasa Sundanya mah apa? Enggak pundung gitu ya, untuk pundungan. Karena kalau misalkan bayi pundungan, bayi punya sifat pundung gitu ya. Kalau bahasa Sunda kan pundungan gitu ya. Kalau misalkan sekali gagal langsung napok gitu ya. Nah, kalau bayi punya sifat pundung, itu nggak akan mungkin bisa berjalan bahkan sampai berlari. Nah, kita ambil motivasi dari seorang bayi, sosok bayi ini, bahwa apapun gitu ya, yang kita hadapi itu tidak selamanya akan langsung, tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada proses. Nah, dalam proses pembelajaran, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, di mana satu sisi kita harus menjaga kesehatan, sisi lain kita harus juga mengikuti pembelajaran. Nah, kita harus semangat ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi tentang teknik animasi
twinning. Kompetensi dasar dan indikator dari materi ini, kompetensi dasarnya kalian nanti menerapkan teknik animasi twinning, kemudian membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Nah, ini akan Bapak jadikan 3 pertemuan untuk mencapai kompetensi dasar ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini indikatornya itu kalian mau menjelaskan konsep. Nah, sebelum kita lanjut, kalian coba perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Baik. Nah, setelah memperhatikan video tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang teknik twinning? Barangkali dari kalian ada yang masih belum paham. Oke, silakan Jaka. Pak, tadi saya perhatikan di contoh jenis motion twin muncul kayak gitu, dan di mana hasilnya sama dengan teknik klasik guide, Klasik twin. yaitu objek mengikuti garis yang dibentuk atau terbentuk. Kira-kira apa bedanya, Pak? Oke, bagus nih, ada pertanyaan dari Jaka. Setelah tadi Jaka mengamati video, Jaka mempertanyakan antara motion twin, ya betul ya, dengan klasik guide twin. Nah, katanya tadi hasilnya kok sehingga sama gitu ya, kayak sama di motion twin muncul guide, ya muncul garis sehingga objek mengikuti garis tersebut. Kemudian di classic guide itu dibuat juga garis, gitu ya, mengikuti garis juga. Nah, kira-kira itu bisa dikatakan sama atau beda gitu kan? Itu pertanyaan bagus dari Jaka. Oke, waktu tangan buat Jaka. Tidak bagus nanti memperhatikan dengan benar ya, sampai padahal itu posisi video yang motion twin sama classic guide itu awal dan akhir. Jadi kalau misalkan yang nggak memperhatikan udah lupa tuh video yang awalnya. Nah ini bagus, Jaka sudah memperhatikan sampai sejauh itu. Bapak tidak akan menjawab secara langsung. Nah, sebetulnya Bapak juga punya argumen. Bisa sebetulnya Bapak langsung menjawab, tapi kalian sudah bukan anak SD lagi, kalian sudah bukan anak-anak lagi yang harus disuapin, gitu ya. Kalian harus nyari tahu sendiri bagaimana sih solusinya, sebetulnya ketika ada permasalahan atau pertanyaan seperti tadi. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau membantu menjawab? Silakan. Izin dulu Pak. Oke, aku silakan. Menurut saya sih beda Pak. Dan tadi saya lihat di video alur spek untuk jalur animasi klasik bisa dipervariatif. Tidak seperti motion twin, baiknya tidak kompleks. Oke, bagus. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, ini menjadi pertanyaan menarik nih. Ketika ada garis gitu ya di animasi twinning, loh kenapa harus ada 2 jenis? Ya. Nah, misal gini, kalau misalkan Bapak ingin membuat sebuah animasi rotasi bumi, misal, itu kan bumi bergerak mengelilingi porosnya, ya, atau mengelilingi matahari sesuai dengan porosnya. Poros di sini berarti kan jalurnya, tidak mungkin keluar jalur, atau satelit lah bergerak sesuai dengan jalur. Kalau keluar jalur bisa bahaya gitu ya. Beda dengan komet, bisa saling bertabrakan gitu ya kalau tidak punya jalur. Nah, itu akan menarik ketika Bapak mau mencoba membuat animasi seperti itu. Kira-kira tekniknya yang mana nih? Apakah bisa dengan motion twin atau bisa juga dengan guide twin? Nah, ini nanti kita akan diskusikan. Oke? Ini duduknya udah berkelompok ya? Oke, udah berkelompok, bagus. Jadi nanti untuk menjawab persoalan tadi, Bapak akan mencoba memberikan LKPD. Ya, ini LKPD-nya. Jadi mohon nanti kalian kerjakan. Coba nanti kalian praktekkan, nanti di akhir kalian coba demonstrasikan. Ya, bisa dipahami tugasnya? Ya.
Apa dibaca biar takutnya kamu jadi speechless kalau nggak baca gitu ya. Iya. Oh, apa Sal? Nah, perbedaan plastic print sama motion print itu, objek animasi akan berubah menjadi otomatis, menjadi grafik atau simbol. Nah, setelah itu, import full stage. Gambarnya harus yang resolusinya tuh harus lebih dari 1200 supaya gambarnya untuk di paradigm tidak pecah-pecah gitu. Oke, itu dari tapi kesimpulannya teknik yang tepat tadi apa? Teknik yang tepat untuk teknik yang tepat untuk animasi menurut gambar ini teknik Motion print sama plastic print. sambil sama kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan. Pada animasi klinik ada perbedaan yaitu pada teknik motion print dan plastic print. Pada animasi motion print, di frame akan terbentuk animasi apabila kita telah melakukan perubahan posisi atau skala pada objek, yaitu pada plastik. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan membagikan lembaran soal untuk mengevaluasi kegiatan hari ini. Ya. Nanti silakan kalian isi soalnya. Karena waktu sudah sore ya, ini boleh nanti kalian dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah saja ya. Nih. Tapi Bapak tunggu hari ini harus sudah dikumpulkan ya. Dikirim jawabannya melalui WA. Ada yang bisa menyimpulkan tentang prinsip dan cara kerja animasi ini? Siapa? Oke, Jaka, silakan. Prinsip kerja teknik animasi training adalah membuat objek pada frame pertama dan terakhir saja. Sedangkan frame-frame di antaranya akan terbentuk secara otomatis. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bagaimana? Apakah pembelajaran ini hari ini cukup melelahkan atau cukup menyenangkan? Dua-duanya. Ya, dua-duanya menyenangkan dan melelahkan. Oke, Bapak akan sedikit mereview nih. Teknik shape twin apa? Pergerakan objek yang mengubah dari awal, yang mengubah objek akhir. Perubahan objek. Animasi shape twin adalah animasi perubahan objek awal dan akhir. Contohnya? Contohnya dari objek awal lingkaran menjadi objek Contohnya objek awal lingkaran menjadi objek. Di pertemuan selanjutnya masih tentang teknik twinning, hanya materinya bukan lagi ke jenis-jenis, tapi materinya yaitu tentang penentuan keyframe. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.